Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya Chandra Fatmawati Firdaus akan memaparkan laporan observasi saya tentang kepemimpinan dan bagaimana sih pemimpin itu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sebelum kita merujuk pada laporan saya, mari kita mengulas sedikit apa sih kepemimpinan itu, apa sih cara seseorang mengambil keputusan itu. Nah, menurut Soekarto Indra Fahrudi, berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan, kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang lain untuk menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tertentu. Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kumpulan masyarakat, tentunya kita akan memiliki visi dan misi. Kita memiliki tujuan tertentu agar kita dapat memperolehnya dengan bersama-sama. Nah, untuk mencapai semua itu tidak gampang kan? Tentunya kita mempunyai misi yang harus diselesaikan. Nah, misi-misi itu digerakkan dan diselesaikan oleh pemimpin yang seperti apa gitu. Nah, selanjutnya adalah macam-macam kepemimpinan. Macam-macam kepemimpinan ini kan ada yang diktator atau otoriter ya, kita biasa menyebutnya autokratis, yang dimana autokratis ini memusatkan kekuasaannya pada dirinya sendiri, sehingga sampai-sampai dia itu akan mendikte tugas apa saja yang harus bawahannya lakukan. Jadi harus sedetail itu kalau autokratis, dan bahkan meminimalisasi partisipasi dari karyawan atau bawahan. Jadi jangan sampai karyawan itu memiliki pendapat atau saran yang lain agar pemimpin itu mempunyai ide yang lain gitu. Ternyata di autokratis ini tidak diterapkan seperti itu. Selanjutnya adalah demokratis atau partisipatif. Sudah tentu kan demokratis atau partisipatif ini sangat mendukung adanya adanya ide atau adanya masukan dari bawahan. Sedangkan kalau autokratis sebaliknya, dan diktator juga sebaliknya. Ada model kepemimpinan itu berupa laissez-faire atau kendali bebas. Nah, kendali bebas ini pemimpin memberikan kebebasan pada karyawan atau kelompok dalam pembuatan keputusan. Jadi pemimpin itu akan mengembalikan semuanya kepada bawahannya ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini bersama-sama. Nah, selanjutnya kita menginjak pada pengambilan keputusan nih. Pengambilan keputusan menurut MC Farland dalam Mesiono 2012 di halaman 153 sampai 155 mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu adalah is an act of choice wherein an executive from a conclusion about what must not be done in a given situation. Menurut Farland ini adalah kita itu harus melakukan sesuatu di antara pilihan-pilihan yang pilihan-pilihan yang sudah ditarik conclusionnya, sudah ditarik sebuah kesimpulannya. Nah, apa yang harus kita lakukan, itulah yang diambil. Nah, itu diambilnya itu sesuai dengan situasi tentunya ya. Nah, dari definisi MC Farland ini dapat mengandung 3 inti dari pengertian pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Jadi tidak mungkin kita itu mengambil sebuah pilihan itu tanpa dasar logika. Yang kedua adalah alternatif yang dipilih harus salah satu yang terbaik. Nah, pilihan-pilihan itu pasti ada alternatif yang mendukung. Jadi kita akan mengambil alternatif A guna agar meminimalisasi kesalahan-kesalahan di sebelumnya.
Nah, tentunya dalam ini itu juga dapat tujuan yang ingin dicapai dari keputusan itu. Nah, dasar-dasar seseorang untuk mengambil sebuah keputusan ini ada yang pertama intuisi, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah wewenang, yang keempat adalah fakta, yang keempat adalah rasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hasil wawancara dengan para pemimpin Ormawa periode 2018-2019. Nah, yang pertama adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Kala itu pemimpinnya dipimpin oleh Mas Abdurrahman, yaitu Presiden Mahasiswa, di mana dia menerapkan kepemimpinan itu model demokratis atau partisipatif. Nah, terus model kepemimpinan yang seperti apa sih yang harus diterapkan gitu loh? Kalau menurut Mas Abdurrahman ini, yang cocok di dalam kepemimpinannya adalah demokratis atau partisipatif. Nah, problematika apa saja yang dihadapi pada waktu itu? Yang pertama adalah kurangnya kompeten dalam sumber daya manusianya. Jadi emang pada dasarnya itu di Unwah itu emang minim ya masalah sumber daya manusianya. Jadi tentang keorganisasiannya itu mereka itu sangat malas. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran untuk membangun. Jadi biarlah yang ini adanya, kalau kalian nggak mau maju ya udah gitu loh. Jadi kurang ada rasa greget antara anggota dengan keorganisasiannya. Kalau problematika yang menurut Mas Abdurrahman ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah mendasar yang tadi. Yang kedua adalah yang menengah, di mana ini komunikasi antar pengurus dan anggota renggang. Jadi kurangnya kepedulian pada saat sudah menjabat jadi pimpinan-pimpinan BEM. Selanjutnya adalah problematika yang sangat tinggi. Ini adalah penempatan posisi di antara 2 kepemimpinan, di mana Mas Abdurrahman ini merasa keberatan tentang keputusan dari atasan dan juga keputusan dari bawahan yang pimpinan yang ada pada bawahannya. Gimana sih pimpinan yang berada di bawah kendalinya gitu loh. Jadi Mas Abdurrahman ini gimana, ini bawahan saya tuh sudah buat sedemikian rupa sedangkan atasan tidak menyetujuinya. Nah, ini yang bikin repot. Nah, untuk itu Mas Abdurrahman ini membuat sebuah cara untuk mengatasi masalah itu. Yang pertama dengan koordinasi gabungan antar Ormawa. Jadi tidak semerta-merta dilepas begitu saja, tapi tetap ada koordinasi. Yang kedua adalah diskusi dan menerapkan rasa kekeluargaan. Dan sangat tentu bahwa diskusi ini sangat penting karena nanti adanya miskomunikasi kan sangat-sangat disayangkan gitu loh. Dan memperbaiki yang ada dan meninggalkan yang tidak ikut berpartisipasi. Kalau kalian melihat kepemimpinan ini, menurut saya nggak oke ya, karena itu akan membuat semuanya akan merasa udah urusin aja sendiri, akan semuanya akan merasa seperti itu. Sedangkan dalam organisasi tingkat seperti ini kan harusnya kita itu merangkul gitu loh, nggak yang kalau kamu nggak mau ikut dengan saya ya udah sana gitu, bukannya seperti itu gitu. Terus untuk cara pengambilan keputusannya, yang pertama adalah dilihat dari permasalahannya. Kalau Mas Abdurrahman ini bermusyawarah bersama ketika itu berkaitan dengan waktu yang agak lama dan cukup dan sangat perlu untuk didiskusikan bersama. Keputusan pihak itu akan dilakukan oleh Mas Abdurrahman ketika waktunya sudah mepet dan harus ditentukan saat itu juga. Maka kepemimpinan Mas Abdurrahman ini juga pengambilan keputusannya juga dengan cara seperti itu. Nah, untuk fake account yang ada di BEM sendiri itu tidak ada, dan hampir tidak ada hoax news di dalamnya. Next, ada
LGM Fakultas Ekonomi yang dipimpin oleh Mbak Aulia Akbar Filah, yang kita kenal dengan Mbak Vela di Fakultas Ekonomi, yaitu Bu Gubernur pada periode 2018-2019. Bahwasanya model kepemimpinannya adalah laissez-faire, yaitu adalah kendali bebas. Kendali bebas ini adalah Mbak Vela akan memberikan seluruh keputusan akan ada pada bawahannya. Akan tetapi dia akan men-screening semuanya, kira-kira pendapat dari teman-teman ini masuk nggak ya, dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk gitu. Problematika yang dihadapi hampir tidak ada problem, karena menurut Mbak Vela semua teman-temannya, semua yang ada di LGM itu semuanya tuh solid, memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga hampir tidak ada permasalahan. Cuman teman-teman itu ada yang kurang mengerti waktu dan menghargai waktu gitu saja. Ada problem yang dari eksternal, yaitu kurangnya ketegasan dan pemberian wewenang dari pimpinan dan BEM. Jadi menurut Mbak Vela ini, seorang pemimpin itu harusnya itu memberikan job desk masing-masing sesuai dengan apa yang diembannya. Sedangkan Mbak Vela sendiri itu bingung mau melakukan ini, tapi atasan tidak memberikan warning apa-apa, dikasih iya jawaban iya enggak, dikasih jawaban enggak juga enggak gitu loh. Jadi itulah yang menjadikan Fakultas Ekonomi agak bimbang dari segi kepemimpinan atasnya. Selanjutnya adalah cara mengatasi masalah, itu dengan cara mengembalikan seluruh keputusan pada anggota dan mempertimbangkan segala hal dari berbagai sisi, seperti yang saya katakan tadi ya. Selanjutnya adalah cara pengambilan keputusan. Mbak Vela akan mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah bila itu jangka waktunya dapat ditempuh. Ketika panjang, ketika renggang, ketika itu bisa dinikmati bersama, ya dia akan seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi yang pepet, maka dia akan harus menentukan dirinya sendiri. Untuk fake account dan hoax news hampir tidak ada. Next, LGM Fakultas Agama Islam yang dipimpin oleh Siti Maufiroh atau yang biasa kita sebut dengan Kak Firoh. Kak Firoh ini dengan model kepemimpinan demokrasi. Problem-problem yang dipimpin ini pada waktu itu ada yang berasal dari internal dan eksternal. Kalau internal ini kurangnya solidaritas dalam anggota, karena dalam FAI ini ada beberapa himpunan jurusan atau prodi-prodi. Nah itu mungkin yang menjadikan dia kesulitan dalam merangkul anggotanya. Kalau eksternal sendiri sama seperti yang dikatakan Mbak Vela, bahwa Mbak Vela merasakan kurangnya ketegasan dari pemimpin atas segala kebijakan, yaitu BEM. Nah, untuk mengatasi masalahnya, Mbak Vero itu melakukan diskusi dengan anggota, entah itu berjangka dengan jangka waktu yang pendek atau panjang, dengan kondisi sesulit apapun, serenggang apapun, Mbak Vero akan melakukan diskusi dengan dengan ya minimal by WA lah kalau Mbak Vero ini. Nah, untuk cara pengambilan keputusannya hampir sama dengan Mbak Vela, dengan mengembalikannya pada anggota. Untuk hoax news ini ada, tapi tidak pada fake account ya. Untuk hoax newsnya itu tidak transparansi dalam segi keuangan. Sedangkan Mbak Vero sendiri itu sudah melakukan laporan tentang keuangan ini setiap bulan. Nah, sedangkan kenapa kok bisa terjadi tidak transparansi laporan keuangan ini ya, karena ada anggota-anggota atau oknum yang tidak ikut pada saat laporan tersebut. Jadi ada kemungkinan bahwa dia itu hanya sekedar iri lah. Selanjutnya untuk fake account tidak ada ya. Maka untuk kepemimpinannya Mbak Vero ini aman untuk dari segi fake account. Next, selanjutnya adalah dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang dipimpin oleh Mbak Ulan ya.
Dengan nama lengkap Sri Rahayu Wulandari. Model kepemimpinannya adalah demokrasi. Terus untuk problematika kepemimpinannya itu lebih terasa pada saat pelaksanaan program unggulannya, yaitu Sambang Sekolah. Jadi pas waktu itu Mbak Wulan ini merasa bahwa semua kegiatan, semua yang harus dia lakukan itu sendiri. Karena apa? Semua anggotanya merasa ini lo bukan tanggung jawabku, ini lo bukan wewenangku. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Wulan ini pada saat sebelum melakukan atau sebelum terlaksananya Sambang Sekolah, sampai-sampai Mbak Wulan ini menggadaikan BPKB untuk membiayai kegiatan ini. Karena apa? Karena pada waktu itu ketika Mbak Wulan hendak melakukan Sambang Sekolah ini, keuangan dana yang harusnya cair dari universitas tidak cair. Bukannya tidak cair, tapi telat, bahkan H-7 baru cair gitu loh. Jadi Mbak Wulan mau nggak mau juga harus menggadaikan BPKB-nya untuk merealisasikan acara ini. Nah, untuk permasalahannya dari eksternal tadi itu dananya itu keluar H-7, jelaskan sangat-sangat gimana kalutnya Mbak Wulan itu waktu itu. Selanjutnya cara mengatasi masalahnya itu dengan mempersatukan dan selalu mengajak koordinasi antar HMJ. Biasanya ini terjadi ketika di dalam lembaga guberneran itu ada hal yang mendominasi. Jadi misal di dalam LGM itu ada satu prodi yang banyak anggotanya daripada prodi yang lain. Hal itu membuat prodi yang lain itu jangan dimasukkan saya ke sana gitu loh. Nah, selanjutnya adalah permasalahan atau cara mengatasi masalah dari lingkup eksternalnya, yaitu dengan menggadaikan BPKB tadi. Nah, untuk cara pengambilan keputusannya itu dengan keputusan sepihak. Jadi selama ini Mbak Wulan ini selalu mengambil keputusan secara sepihak. Karena apa? Dia tidak punya teman atau punya partner yang membantunya selama ini. Kasihan sekali ya. Next, LGM Pertanian, Fakultas Pertanian, yaitu dengan pemimpinnya namanya Ahmad Syaifuddin atau yang biasa kita sebut Mas Udin. Nah, Mas Udin ini menerapkan model kepemimpinan dengan demokrasi. Dengan problematika kepemimpinan yang internal adalah kekompakan antara anggota. Nah, sangat tentu kan kalau semisal kekompakan ini antara anggota sangat di UNWH ini sangat minim gitu loh untuk hal-hal yang tentang keorganisasian itu. Dan selanjutnya masalah eksternal yang mengira bahwa Fakultas Pertanian ini merupakan anak emas karena rektor kami berasal dari pertanian. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kita merasa dari Fakultas Pertanian itu it's fine-fine aja, tidak ada masalah dari segi apapun. Cuman pengakuan dari Mas Syaifuddin ini adalah dari BEM sendiri. Jadi dia merasa bahwa BEM itu sungkan terhadap Fakultas Pertanian. Nah, untuk cara mengatasi masalah dengan koordinasi dan pendekatan emosi antara HMP atau HMJ. Nah, cara pengambilan keputusan yang pertama adalah sepihak bila terhimpit oleh waktu dan keputusan bersama bila memiliki waktu yang renggang. Dan tentunya ini akan membutuhkan sebuah rangkulan dari setiap anggota. Jadi Mas Udin ini, ayo rek, gimana. Dia akan terus mengajak orang-orang yang mulai kendor, tapi tidak memutus untuk silaturahmi antara yang kendor-kendor dengan yang aktif gitu loh. Untuk hoax news dan fake account hampir tidak ada, jadi aman. Next, dari LGM Fakultas dari Fakultas Teknologi Informasi, yaitu Mas Afri Fauzi, Gubernur Fakultas Teknologi Informasi dengan model kepemimpinan demokrasi. Problematika yang dipimpin adalah pada waktu itu adalah sulit menyatukan semua pikiran dengan satu tujuan,
Nah, itu yang yang dijadikan beban oleh Mas Afri Fauzi ini ya. Untuk yang eksternal adalah tidak ada komunikasi antara pimpinan dengan LGM. Sama, kira-kira semua permasalahan itu pada itu ya, karena emang BEM waktu itu tidak memberikan koordinasi. Yang katanya ada koordinasi, tapi tidak ada koordinasi antara LGM. Semua LGM mengatakan seperti itu. Nah, untuk cara mengatasi masalahnya itu bagaimana? Yaitu dengan selalu mengkoordinasi antar anggota, minimal dengan WhatsApp. Jadi walaupun itu permasalahannya itu sempit, permasalahannya itu luas dan harus dengan cepat, itu harus tetap ada koordinasi minimal by WA. Cara pengambilan keputusannya itu selalu mengkoordinasi ya, sama seperti mengatasi masalah, bahwa dia akan selalu bilang ke anggotanya bahwa inilah yang akan diambil setelah rapat by WA. Untuk fake account dan hoax news hampir tidak ada, jadi aman. Kesimpulannya, yang pertama adalah pemimpin merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tertentu. Yang kedua adalah keputusan. Keputusan adalah suatu tindakan pemilihan yang di dalamnya pemimpinan menentukan kesimpulan tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan dalam situasi tertentu. Selanjutnya adalah model kepemimpinan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, tetapi kembali lagi nih dengan faktor yang mempengaruhi dan situasi. Apabila kepemimpinan sudah menjatuhkan sebuah keputusan, maka sistem yang sudah berjalan dan yang sudah disusun akan tergantikan oleh sebuah wewenang yang baru. Terima kasih. Berikut adalah paparan tentang laporan observasi saya mengenai BEM dan LGM periode 2018-2019. Saya Chandra Fatmawati Firdaus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.